malam ke-20, dasar laut tersembunyi. Dengan bintang harapan dan cincin cinta di tangan, Malik dan rombongannya meninggalkan hutan berbisik. Perjalanan menuju pelabuhan untuk mencari air kehidupan tidaklah mudah. Mereka melewati desa-desa yang sepi dan ladang-ladang yang hampa, mengingatkan mereka akan bahaya yang mengancam dunia. Akhirnya, mereka tiba di pelabuhan yang tenang, di mana ombak berdesir lembut di pantai. Namun, di tengah ketenangan itu, ada perasaan mendebarkan di dalam hati Malik. Bagaimana kita akan menemukan air kehidupan? Tanya Aisyah, menatap ke arah lautan yang gelap. Menurut legenda, air kehidupan berada di dasar laut yang tersembunyi di antara karang. Jawab Malik, kita harus mencari petunjuk untuk menemukannya. Saat mereka mencari informasi di pelabuhan, mereka mendengar cerita tentang seorang nelayan tua yang dikenal sebagai Abu. Ia adalah satu-satunya orang yang pernah menemukan jalan menuju dasar laut tersembunyi. Dengan penuh harapan, Malik dan teman-temannya mencari Abu di sudut pelabuhan. Ah, ada yang mencariku! Abu menyapa mereka dengan suara serak. Apa yang kalian inginkan, anak-anak muda? Kami ingin menemukan air kehidupan, Malik menjelaskan. Bisakah Anda membantu kami? Abu menatap mereka dengan tajam. Air kehidupan adalah sesuatu yang sangat berharga. Untuk mencapainya, kalian harus memiliki keberanian dan keterampilan. Hanya dengan menggunakan perahu legendarisku, kalian bisa menjelajahi lautan yang tersembunyi. Setelah mendengar cerita Abu tentang perahu, Malik dan rombongannya sangat bersemangat. Dengan bantuan Abu, mereka menaiki perahu yang dihiasi ukiran indah, siap untuk memasuki lautan misterius. Perahu itu meluncur melalui gelombang yang tenang. Namun tidak lama kemudian, lautan mulai berubah. Ombak bergejolak, dan angin kencang menerpa wajah mereka. Kita harus berhati-hati, teriak Malik, berusaha mengendalikan perahu. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka tiba di sebuah pulau kecil yang dikelilingi oleh kabut tebal. Di tengah pulau terdapat sebuah pintu masuk gua yang menjulang tinggi. Itu pasti pintu masuk ke dasar laut tersembunyi, Aisyah berseru. Mereka melangkah ke dalam gua yang gelap. Dinding-dindingnya berkilau dengan cahaya misterius. Malik memimpin jalan, merasakan getaran energi di sekelilingnya. Di dalam gua, mereka menemukan simbol-simbol kuno yang menggambarkan kisah air kehidupan. Di ujung gua, sebuah kolam besar memancarkan cahaya biru cerah. Di tengah kolam, mereka melihat air kehidupan bersinar seperti bintang. Namun, saat mereka mendekat, sosok makhluk laut raksasa muncul dari dalam air, menghalangi jalan mereka. Aku adalah Marina, penjaga air kehidupan. Suara makhluk itu bergema di seluruh gua. Hanya mereka yang layak yang bisa mengambil air kehidupan. Untuk itu, kalian harus melewati ujian terakhir. Apa ujian itu? Malik bertanya, berusaha menenangkan diri. Ujian ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang niat. Kau harus menunjukkan ketulusan hatimu, Marina menjelaskan. Sebutkan alasan mengapa kalian ingin mengambil air kehidupan ini. Malik, Aisyah, dan teman-teman mereka saling bertukar pandang. Dengan penuh keyakinan, Malik berkata, kami ingin mengambil air kehidupan untuk menyelamatkan dunia dari Raja Kegelapan dan mengembalikan harapan kepada semua orang. Marina mendengarkan dengan seksama, lalu melanjutkan, ketulusan hatimu akan diuji. Untuk melakukannya, kalian harus berhadapan dengan kenangan paling menyakitkan dalam hidup kalian. Di tengah kolam, cahaya biru mulai bergetar, dan kenangan-kenangan itu muncul di hadapan mereka. Malik melihat kembali ke masa ketika dia kehilangan keluarganya, merasakan sakit dan kehilangan. Aisyah menyaksikan saat dia berpisah dengan sahabat-sahabatnya. Teman-teman mereka juga merasakan kenangan pahit yang membuat mereka terjatuh. Namun, dalam setiap kenangan, mereka menemukan kekuatan untuk bangkit kembali. Malik mengingat betapa pentingnya harapan dan cinta. Kita tidak boleh membiarkan kegelapan mengalahkan kita, teriaknya, menggenggam bintang harapan dan cincin cinta. Marina tersenyum, cahaya kolam bersinar lebih terang. Kau telah menunjukkan ketulusan dan keberanian. Air kehidupan adalah milikmu. Dengan itu, Marina mengizinkan mereka mengambil air kehidupan yang bersinar. Dan saat mereka mengangkatnya, seluruh gua dipenuhi dengan cahaya yang cerah. Malik dan teman-temannya merasa beban yang berat terangkat dari pundak mereka. Mereka telah memperoleh 3 artefak yang mereka butuhkan untuk melawan Raja Kegelapan. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Marina, mereka keluar dari gua dengan semangat baru. Saat mereka kembali ke pelabuhan, Malik menyadari bahwa perjalanan mereka telah mengajarkan banyak hal tentang cinta, harapan, dan keberanian.
Malam ke-250 berakhir dengan harapan yang membara saat mereka bersiap untuk menghadapi tantangan terakhir melawan Raja Kegelapan. Syahrazad menatap Raja Syahriar dengan penuh keyakinan, siap mengungkapkan kisah epik yang akan datang di malam yang akan datang. Dan jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan like, dan isikan kisah dan tanggapan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.